warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sukarni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif berkolaborasi dengan Ibu Diana Fitri, CGP Angkatan 10, satu instansi di UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Gunung Raya Bapak Hermanto SPD, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Gunung Raya yang kami banggakan dan kami hormati. Baiklah Ibu Bapak, sebelum kita memulai aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah, alangkah lebih baiknya kita buka acara ini dengan sama-sama melafaz-lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Sambutan dan pengarahan dari Kepala UPT SD Negeri 1 Gunung Raya kepada yang terhormat Bapak Hermanto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidik UPT SD Negeri 1 Gunung Raya yang sangat saya hormati, dan alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah UPT SD Negeri 1 Gunung Raya yang akan dilakukan oleh dua CGP kita Angkatan 10, yaitu Ibu
Diana Fitri Sarjana Pendidikan, dan Ibu Sukarni Sarjana Pendidikan. Tentunya dalam hal ini mari kita ikuti secara serius dan konsentrasi. Mengapa? Karena budaya diseminasi positif ini tentunya akan berimplikasi terhadap peserta didik di OPT SD Negeri 1 Gunung Raya nantinya. Itu saja yang perlu saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Gunung Raya atas sambutan dan pengerahan, juga dukungan sepenuhnya kepada kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Baik Bapak Ibu, kita memasuki slide kedua. Sebelum kita melakukan penyampaian materi, alangkah lebih baiknya kita sepakati dulu keyakinan pada forum diseminasi budaya positif ini. Ya Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kami mulai pemaparan, alangkah baiknya kita buat keyakinan forum dulu. Keyakinan forum seperti yang kita laksanakan sebelum rapat kemarin, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ada 2 keyakinan forum diseminasi budaya positif. Ini dari saya dan Ibu Sukarni. Jadi itu ada yang nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silahkan Bapak Ibu tambahi apalagi yang harus kita yakini, kita sepakati di dalam forum ini. Ayo Pak Bu. Siapa Bu? Ya. Ya Pak Tony, silakan. Mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Bisa ditambahin Pak Edi, Pak Andi. Ada lagi ibu-ibu? Ayo ya Bu Baria, silakan Bu. Mengangkat tangan ketika akan bertanya atau menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ditambahkan Pak Tony tadi bisa disimpulkan hadir seutuhnya ya Pak ya? Ya. Ya, hadir seutuhnya. baik, mungkin ada Bapak Ibu yang lain kita tambahkan untuk kesepakatan atau keyakinan forum diseminasi positif ini, agar apa yang kita harapkan dari kegiatan ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Ya, tadi Boba, ulangin lagi tolong Boba. Mengangkat tangan ketika akan bertanya atau menjawab pertanyaan. Mengangkat tangan ketika akan bertanya atau menjawab pertanyaan. Ya, bagus Boba. Ada lagi Bu, satu lagi Bapak atau Ibu? Ibu apa? Silakan Bu. Bahagia dalam mengikuti diseminasi budaya positif. Bahagia. Baik. Terima kasih Bu Arpa. Ya, kita harus bahagia Bu ya, jangan tegang. Kita bahagia, kita ikuti diseminasi ini dengan rasa bahagia, tidak boleh tertekan gitu. Cukup 5 ya Pak Bu ya. Kita bacakan dulu ya. Keyakinan forum diseminasi budaya positif yang nomor 1, menghargai siapapun yang berbicara di forum ini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, hadir seutuhnya. 4, mengangkat tangan ketika akan bertanya. Kemudian yang kelima, apa tadi? Bahagia dalam mengikuti diseminasi budaya positif. Baik, Bapak Ibu, untuk kesepakatan ini kita sudah sepakat semua Bapak Ibu? Sepakat. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Lanjut Pak, slide selanjutnya Pak. Ya,
materi pada modul 1.4 budaya positif yang kami pelajari di CGP Angkatan 10 ini adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next, Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk menghangatkan suasana dan menambah semangat kita untuk kegiatan ini, kami mohon Bapak Ibu semuanya berdiri. Bapak Ibu, kita experting dulu. Kita kendorkan otot-otot yang terasa tegang. Ya. Bapak Ibu silakan keluar dari mejanya Pak. Biar nanti kalau Ya, berbaris berbaris. luasa ya Pak ya. Silakan ada yang ke kiri, ada juga yang ke kanan. Jangan sampai bersentuhan Pak Bu. Ya. Kita akan breaking. Ini ada gerakan agar kita lebih bahagia sesuai dengan kesepakatan kita pada hari ini. Ya, Kita mulai ikuti ya. Kita ikuti gerakan yang ada di layar monitor Bapak Ibu ya. Dengan penuh semangat. Siap Bapak Ibu? Iya. Ayo Pak, rendangkan tangan. Tangannya dikendorkan Pak. 5, 4, 3, 2. Iya Bapak Ibu yang semangat. Ayo. Baik. Ya, biar kita refresh Pak. Kita semangat belajarnya. Lagi. Sudah cukup semangat untuk kegiatan kita hari ini, Bu Bapak? Alhamdulillah. Nanti kita ulang lagi ya Pak ya. Materi yang pertama. Materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan next Pak. Nah, apa makna disiplin positif menurut Ibu Bapak semua? Kita sering mendengar kata disiplin positif. Nah, apa yang kita ketahui dari kata disiplin positif? Ada yang tahu Pak? Boleh tunjuk tangan Ibu. Yang dimaksud dengan disiplin positif. Ibu Sri, mau coba? Silakan Bu. Mungkin yang dimaksud kalau menurut saya disiplin positif. Iya, Ibu. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, bagus sekali pendapat dari Ibu Ria. Menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ibu Bapak yang lain, ada yang mau berpendapat disiplin positif? Silakan Pak Bu. Ya silakan Pak. Iya, Pak Tony. Menurut saya disiplin positif itu adalah menumbuhkan kedisiplinan ya pada diri kita, apalagi kita sebagai tenaga pendidik berarti di depan murid juga memberikan contoh yang baik tanpa memberikan hukuman. Di sini tanpa memberikan hukuman kepada orang atau guru atau siswa yang melanggar atau tidak baik menurut kita. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Tony. Ya. Ada lagi Pak Bu yang mau menambahkan apa yang dimaksud dengan disiplin positif menurut Bapak Ibu? Ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang
Tidak ada yang disalahkan Pak Bu. Ada lagi Pak Bu? Ayo, silakan Iya, Ibu Ibu Bapak. apa? Yang dimaksud dengan disiplin positif melakukan aktivitas sesuai dengan hati nuraninya. Baik, terima kasih pendapatnya. Baik sekali ya Ibu Bapak. Jadi Next Pak. ya, jadi dari pendapat Ibu Bapak tadi bisa kita simpulkan bahwa Disiplin positif dari makna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi berdasarkan kesadaran kita sendiri. iya, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memberdayakan peserta didik tanpa adanya penghargaan, hukuman, imbalan atau juga hukuman seperti yang disampaikan Pak Tony tadi. Itulah pengertian disiplin positif. Jadi kegiatan kita sehari-hari dengan keinginan kita sendiri tanpa takut hukuman, tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan, tetapi kita melaksanakan dengan panggilan hati sendiri. Itu Bapak Ibu. Next. Dari kesimpulan disiplin positif tadi, bisakah Ibu Bapak memberikan contoh penerapannya yang sudah ada di sekolah? Yang ada di sekolah kita di SD negeri, di UPT SD Negeri 1 Gunung Raya ini, contoh penerapan disiplin positif. Ya, Ada yang mau Bapak Ibu? menjawab? Pak, Bu? Iya, Pak Tony. Terima kasih. Jadi banyak sekali ya di sekolah kita ini disiplin positif ya. Jadi nanti mungkin yang lain juga bisa menyimpulkan yang selalu kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama itu waktu pelaksanaan upacara bendera. Selesai melakukan upacara bendera, kita mengadakan bersalaman ya, bersalaman dengan Dewan Guru di setiap harinya. Itu salah satunya. Mungkin yang lain akan menambahkan. Ya, Terima kasih. bersalaman dengan Dewan Guru setelah melaksanakan upacara itu sudah termasuk disiplin positif ya Pak Bu ya. Ada lagi yang bisa menambahkan Pak Bu? Iya. Silakan Ibu Waida. Ya, seperti dalam pelajaran PABP, saya selalu melaksanakan pembiasaan untuk melakukan membaca ayat-ayat pendek juz amma. Terima kasih. Iya, itu juga termasuk disiplin positif. Jadi kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu untuk memunculkan rasa tergerak hati untuk melakukan hal baik, itu adalah contoh dari disiplin positif. Ada lagi Pak Bu yang mau menambahkan contoh penerapannya di sekolah kita? Banyak loh Pak Bu. Iya, boleh Ya, Pak. boleh, Pak. Baiklah, menurut saya untuk contoh disiplin positif yang kita terapkan di sekolah kita, pastinya setiap pagi sebelum memulai pelajaran kita suruh anak-anak untuk membaca doa, dan setelah selesai pelajaran sebelum pulang anak-anak kita suruh untuk membaca doa. Oh iya, betul sekali Pak Edi ya. Penerapan disiplin positif yang seperti Pak Edi katakan tadi, anak-anak sebelum dan sesudah belajar itu membaca doa. Ya, itu semuanya adalah penerapan disiplin positif, dan masih banyak lagi sebenarnya disiplin positif yang sudah kita terapkan tapi tanpa kita sadari, oh itu yang dikatakan disiplin positif. Next Pak. Nah, dari disiplin positif, jadi kita sudah belajar berkenaan dengan disiplin positif, di mana kita meyakini nilai-nilai yang menjadi motivasi dari kita berbuat ataupun bertindak. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang kita hargai.
dan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya itu positif, yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai oleh individu. Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil Pancasila ini Pak Bu, itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira siapa dari Bapak Ibu ini yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah menerapkan dengan anak-anak di kelas? Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang Bisa, menerapkan, iya. sudah bisa. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila Pak Bu, ya, apa kira-kira nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila? Boleh dinyanyikan Bu, itu ada nyanyinya kan? Iya. Iya, siapa Pak? Iya. Ada yang tahu? Ada yang mau mencoba Ya, ya silakan, Ibu Bu, apa? Boleh Bu sambil dinyanyikan biar yang lain bisa. Mulai dari lagunya Bu ya. Iya boleh Bu. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, mulia, pendidikan global, gotong royong bersih, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Jadi profil pelajar Pancasila yang kita tahu itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kebinekaan global. Berikutnya yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. 5, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif, mandiri. Itu ya Ibu Bapak. Next Pak. Perwujudan nilai profil pelajar Pancasila. Kalau tadi kan tentang profil pelajar Pancasila. Nah sekarang perwujudan nilai profil pelajar Pancasila dari yang pertama dulu, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, akhlak beragama. Misalnya mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pemahaman agama, pelaksanaan ajaran agama menurut kepercayaan kita masing-masing. Akhlak pribadi, integritas sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dalam relasi dengan orang lain, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Berikutnya untuk perwujudan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang ketiga adalah akhlak kepada manusia Ibu Bapak. Jadi pada perwujudan ini mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Biasanya Pak Bu kita ada perbedaan pendapat gitu, tapi kita kalau beradab atau berakhlak kepada manusia, kita tentu menerima perbedaan pendapat itu. Kemudian yang kedua, berempati kepada orang lain. Berikutnya perwujudan nilai profil pelajar Pancasila yang berikutnya, akhlak kepada alam. Jadi kepada alam juga kita berakhlak, ditunjukkan oleh menjaga lingkungan. Jadi lingkungan kita jaga, kita bersihkan. Kemudian misalnya tidak ada tanaman, kita tanami biar kelihatan sejuk gitu. Kemudian yang kedua, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Jadi alam itu kan ada ekosistem buatan, ekosistem alami ya. Jadi kita berkesinambungan untuk memahami keterhubungan itu. Yang terakhir adalah akhlak bernegara, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia itu melaksanakan hak dan kewajiban kita sesuai dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Next Pak. Perwujudan nilai profil pelajar Pancasila yang berhubungan dengan berkebinekaan global. Di sini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, kemudian berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong. Itu kolaborasi, kita sudah tahu Pak ya, kolaborasi. Kemudian kepedulian, dan yang ketiga di perwujudan nilai profil pelajar Pancasila itu gotong royongnya itu tentang berbagi. Yang keempat, mandiri, pemahaman diri
dan situasi serta regulasi diri atau emosi. Iya, next Pak. Ya, perwujudan nilai profil pelajar Pancasila yang kelima itu adalah bernalar kritis. Itu diwujudkan dengan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Nah, perwujudan nilai profil pelajar Pancasila yang terakhir yaitu kreatif. Itu dibuktikan atau ditunjukkan dari menghasilkan gagasan yang orisinal. Artinya gagasan itu memang berasal dari hasil pemikiran kita sendiri, bukan hasil dari plagiat atau menjiplak dari pemikiran orang lain. Berikutnya, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Karya juga tindakan kita harus orisinal. Boleh meniru tetapi tidak mutlak meniru. Misalnya ATM, model ATM gitu. Amati, tiru dan modifikasi. Artinya yang tahap terakhir itu harus modifikasi. Jadi kita tidak boleh mengambilnya itu plek, kita ambil semua gitu. Kemudian yang terakhir, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Itu Ibu Bapak. Next. Motif yang kedua tentang budaya disiplin positif yaitu motivasi perilaku manusia. Next Pak. Jadi untuk motivasi perilaku manusia, mungkin Ibu Bapak sudah pernah mengalaminya. Artinya pada saat Ibu Bapak bertindak itu ada yang memotivasi gitu Ibu ya. Misalnya yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini ini adalah tingkatan terendah Ibu Bapak dari motivasi perilaku manusia. Karena apa? Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini motivasi ini adalah dari eksternal. Misalnya diambil contoh pada saat kita datang ke sekolah, kita harus datang sekolah tepat waktu ya Ibu Bapak ya. Nah, kedatangan kita ke sekolah itu tepat waktu itu apakah karena takut dihukum atau memang dari diri kita? Jadi motivasi yang pertama ini itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Saya mau datang pagi karena apa? Takut dimarah kepala sekolah misalnya. Anak-anak juga, saya mau mengerjakan PR, mengerjakan tugas karena kalau tidak mengerjakan nanti dihukum sama ibu guru. Nah, itu adalah motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, 3 motivasi perilaku manusia tadi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, yaitu tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Jadi contohnya seperti ini Pak Abu. Umpamanya kita ingin melakukan sesuatu itu kita berusaha melakukan sesuatu itu, tapi motivasinya itu tetap dari luar supaya dapat pujian. Oh, ibu itu hebat. Oh, ibu itu aktif. Ya. Jadi yang seperti itu sebenarnya motivasi yang dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tanpa dipuji, nanti suatu saat karena biasa dipuji, oh ibu ini aktif sekali, nanti suatu saat tidak melaksanakan tugas dengan maksimal, tidak mendapat pujian, dia tidak bersemangat karena motivasi tadi bukan dari dalam diri. Ya. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang harusnya ada pada diri kita dan kita tanamkan untuk anak didik kita. Karena apa? Karena motivasi yang ketiga ini itu dia menyadari bahwa nilai yang dia yakini itu adalah nilai yang harus diterapkan sehingga dia bisa menjadikan dirinya berharga. Misalnya kita contohkan tadi, anak-anak datang ke sekolah, itu memang panggilan dari dirinya, bukan karena takut hukuman. Atau juga misalnya anak datang ke sekolah pagi-pagi karena
apa? Mungkin kita kasih, oh anak ini rajin sekali mendapatkan pujian dari guru, jadi dia mau datang pagi. Tetapi tidak, kalau motivasi yang ketiga ini, anak itu datang pagi itu bukan karena takut hukuman atau bukan mengharapkan pujian dari ibu bapak gurunya, tetapi memang anak itu meyakini bahwa kalau dia datang pagi ada nilai, yaitu disiplin yang sudah diterapkannya, sehingga dia mempunyai harga dirinya sendiri karena nilai kebajikan yang sudah dia terapkan tadi, yaitu disiplin. Next Pak. Konsep disiplin. Nah, dari konsep disiplin yang dilakukan ada yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas gagal, Pak Bu. Gagal di sini, yang dikatakan gagal sini berarti tidak sukses disiplin itu dilaksanakan. Contohnya misalnya hukuman. Mengapa hukuman dikatakan konsep disiplin identitas gagal? Karena akibatnya sungguh tidak enak. Yang pertama misalnya menyakitkan hati karena hukuman tadi. Sakit hati, misalnya siswa dapat PR. Ini dapat PR. Nanti setelah pas istirahat kamu bersihkan kamar mandi umpamanya kan. Itu hukuman itu anak nurut anak, tapi dalam hatinya sakit hati karena dipermalukan tadi. Kemudian ada rasa tidak nyaman ketika mendapat hukuman itu. Murid jadi takut, bukan malah dia berani, tapi dia tambah takut dihukum. Itu yang tertanam di dalam pikirannya. Kemudian lagi yang keempat, dari hukuman itu mengakibatkan sistemnya seperti memaksa sesuatu supaya bagus biar tidak kena hukum. Kemudian lagi murid menjadi rendah diri, minder. Ujung-ujungnya Pak Bu, kalau murid sudah minder, tidak ada lagi motivasi yang ada dalam dirinya karena rasa takut akan hukuman. Iya. Ya, berikutnya itu identitas gagal juga. Jadi pada waktu kita melaksanakan disiplin itu ada penghargaan atau imbalan. Jadi semisal kita datang ke sekolah, karena anak-anak datang ke sekolah, dia mendapat imbalan. Imbalannya mungkin berupa pujian. Anak ibu rajin sekali, jadi dia senang. Ya, nah ini atau imbalan ini adalah identitas gagal. Karena apa? Karena ini mengakibatkan tidak efektif. Gitu. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau rasa iri. Merusak hubungan rasa iri ini misalnya ibu ya, kalau misalnya anak-anak itu mendapatkan imbalan, ya, mendapatkan imbalan, sementara anak yang lain tidak. Padahal anak lain itu berkeinginan juga mendapatkan imbalan ya Pak Bu ya. Tetapi karena ketidakmampuannya untuk mendapatkan imbalan, sehingga anak itu merasa ibu ini hanya memberikan imbalan kepada dia karena dia yang rajin, sementara saya rumahnya jauh ke sini, jadi saya tidak bisa kalau datang pagi-pagi. Nah, itu menimbulkan rasa iri atau kecemburuan. Kemudian yang ketiga, mematikan kreativitas. Jadi anak-anak misalnya kita suruh untuk maju ke depan mengerjakan soal. Biasanya kalau dalam suatu kelas itu kan ada anak-anak yang memang dia aktif ya Ibu Bapak ya, disuruh maju. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Maju anaknya. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Anak itu lagi. Jadi anak yang lain yang memang belum bisa atau tidak sanggup mengerjakan itu, dia akan sudahlah, mungkin dia itu saja yang disuruh maju. Nah, seperti itu. Itu yang ketiga, mematikan kreativitas anak. Next Pak. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses, Ibu. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi itu yang dikatakan identitas yang gagal. Iya. Nah, ini yang suksesnya Bapak Ibu. Yang pertama, konsekuensi yang mengakibatkan penguatan jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu pengawasan berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus respon. Kemudian yang keempat, murid hanya menghormati peraturan.
yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan diri sendiri. Jadi dengan adanya konsekuensi ini adalah salah satu identitas sukses dari konsep disiplin positif. Itu tadi murid dari kelima itu, dengan adanya konsekuensi, anak tadi kehilangan waktunya untuk menyalahkan diri sendiri. Jadi dia tidak ada, saya kok seperti ini, saya kok tidak rajin seperti teman saya. Jadi perasaan itu tidak sempat dia pikirkan. Nah, itu yang dikatakan konsekuensi dengan identitas sukses tadi. Berikutnya itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah identitas yang sangat sukses sekali. Karena apa? Karena mengakibatkan murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apa yang dilakukannya itu mereka bertanggung jawab, berani mengambil resiko. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, murid-murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Karena mengapa? Anak-anak pada konsep disiplin restitusi ini, anak-anak kita kasih tahu, kita beritahu bahwa mereka melakukan kesalahan dan kita memberikan suatu jalan bagaimana cara memecahkan permasalahan anak-anak itu, sehingga murid bersemangat memperbaiki kesalahannya karena anak tahu, oh saya salahnya di sini, ditegurkan oleh Bapak Ibu guru, sehingga saya harus merubah sikap saya. Seperti itu Ibu Bapak. Next Pak. Ya, Ibu Bapak, biar tidak ngantuk, kita kegiatan lagi untuk membuat kita di siang hari ini biar tidak ngantuk. Kita ice breaking dulu. Udah mulai ngantuk ya Pak? Iya. Nah sekarang ayo Pak Bu, kita rilekskan lagi. Kita supaya tidak ngantuk, silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ice breaking lagi. Biar leluasa bergerak, keluar dari zona nyamannya tidak di meja. Oke. Ayo goyang Pak, bergerak. Tangan kanan diangkat, tangan kiri. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua, Ibu Bapak. Ke materi yang ketiga, yaitu keyakinan kelas atau sekolah, Ibu Bapak. Berikutnya, ya. Keyakinan kelas atau sekolah. Berapa dikatakan keyakinan kelas, kemudian bisa keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu di dalam kelas. Kalau untuk keyakinan sekolah itu untuk kita sama-sama. Iya. Apa yang berbeda? Nah, apa sebenarnya perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan? Tuh, kalau peraturan itu dibuat oleh pihak otoritas. Misalnya, kita di dalam kelas, kita adalah seorang guru. Jadi kita membuat peraturan itu atas keinginan kita sendiri ya Ibu Bapak ya. Kemudian yang kedua bersifat memaksa. Kira-kira kalau kita memaksa itu gimana? Jadi kita buat, kita sendiri yang buat, kita memaksakan kepada anak-anak untuk menaatinya atau untuk melakukannya. Nah, yang kedua, yang ketiga bentuknya itu patokan perilaku boleh dan tidak boleh. Misalnya kebersihan sekolah, kamu harus piket. Kalau tidak piket seperti ini. Jadi pilihannya hanya dua. Yang pertama boleh dengan konsekuensi atau
Tidak boleh. Berikutnya, jika melanggar ada sanksi atau hukuman. Ya, misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan mendapat hukuman membuat PR sebanyak 2 lembar misalnya ya Bu ya. Kemudian ini merupakan kontrol eksternal atau kontrol yang dari luar, bukan datang dari diri kita, dari dalam diri kita. Kemudian keyakinan. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan tadi dibuat secara kolaboratif, melibatkan negosiasi dan interaksi kelompok. Maksud kolaboratif di sini kalau umpamanya keyakinan kelas, ini contohnya kita contohkan ke kelas Bapak Ibu masing-masing ya Pak Bu ya. Iya. Kita kolaboratif membuat keyakinan kelas itu bersama peserta didik kita. Negosiasi di sini seperti apa? Jadi peraturan itu bukan guru yang membuat. Kita ajak anak untuk bernegosiasi, untuk berkolaborasi, membuat suatu keyakinan kelas. Kemudian yang 3, bentuknya harapan perilaku positif. Jika ada pelanggaran didiskusikan sebagai proses pembelajaran bersama. Nah, kalau ada pelanggaran bukan untuk dimarah anak-anak tadi. Misalnya dia lupa dengan keyakinan kelas kita ingatkan, boleh kita ingatkan setiap hari. Bukan dimarahi. Kalau dimarahi tadi kembali lagi ke rasa hukuman, dihukum, takut lagi. Jadi keyakinan ini tidak membuat anak itu merasa disalahkan kalau dia melanggar. Kemudian lagi yang terakhir itu kontrol internal. Dia bisa mengontrol dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Dia bisa mengontrol itu dari dalam diri dia. Oh, keyakinan kelas ini kan kami yang membuat. Jadi kontrol itu timbul dari dalam dirinya, bukan takut kena marah. Itu Pak Bu ya. Iya, itu keyakinan. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Nah, pengertiannya Bu ya, itu kesepakatan kelas adalah sebuah cara menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan memfasilitasi kebutuhan murid. Itu dari kesepakatan kelas. Pengertian dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Next Pak. Keyakinan kelas atau sekolah tadi itu merupakan kebutuhan murid, perasaan aman tanpa tekanan seperti yang saya katakan tadi. Keyakinan itu mereka yang membuat. Nah, dengan adanya mereka yang membuat tadi, mereka tidak tertekan untuk melakukan keyakinan tersebut, karena keyakinan tersebut bukan dari peraturan yang dibuat oleh guru sepihak. Diterima sebagai individu dengan keunikannya, mendengar dan didengarkan, bahagia, diperlakukan dengan baik dan adil. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi tidak ada anak itu yang berpikiran bahwa ibu guru ini tidak adil, sentimen. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Next Pak. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita buat Pak Bu. Kita sudah seringkali Bu Bapak ya membuat untuk keyakinan kelas. Seperti yang tadi kita lakukan sebelum acara forum ini, kita juga sudah menyepakati keyakinan dari kegiatan forum ini. Ada 5 poin tadi ya. Nah, langkah-langkahnya itu untuk membuat kesepakatan kelas, itu yang pertama, guru sudah merasa yakin dengan nilai-nilai yang ingin diterapkan. Nah, misalnya kita ingin anak kita jujur, ya, anak kita disiplin, kemudian anak kita bertanggung jawab. Kalau nilai-nilai itu sudah menjadi keyakinan kita dan kita yakin akan kita tanamkan dalam proses belajar mengajar, maka kita perlu membuat keyakinan kelas. Yang kedua itu membantu murid untuk mempertimbangkan hal-hal yang mendukung dan menghambat proses belajarnya. Misalnya, kita dalam membuat kesepakatan kelas ini, kita berkolaborasi dengan peserta didik. Jadi kita bertanya kepada anak-anak didik kita, ya, bagaimana kalau misalnya 1 tahun atau 1 semester ke depan belajarnya itu bisa kondusif, bisa mendukung, bisa didukung.
atau ada juga yang menghambat. Misalnya kalau ada anaknya ada teman satu kelas yang berkelahi, otomatis tidak ada keenakan atau kenyamanan dalam kelas itu ya Ibu Bapak ya. Jadi dengan adanya pertimbangan apa kiranya yang mendukung dan apa yang menghambat dalam proses belajar itu, kita sampaikan ke anak-anak agar mereka, oh Bu, kalau misalnya kami semua lagi belajar, ada anak yang lain makan di kelas, itu kan menghambat belajar gitu. Kalau misalnya yang mendukung ya seperti itu tadi. Kalau misalnya tidak ada yang makan di kelas, kita juga akan kondusif belajarnya. Yang ketiga, menjelaskan mengenai nilai-nilai khusus yang ingin dibangun. Itu sama dengan poin pertama tadi. Yang keempat, menuju ke sebuah konsensus melalui diskusi. Jadi karena kegiatan kesepakatan kelas ini itu adalah kolaborasi antara guru dan siswa, ya. Atau kalau di kesepakatan sekolah itu kesepakatan semua guru, itu ada diskusi di sana. Saya maunya seperti ini, saya inginnya seperti itu, biar kegiatannya berjalan dengan sesuai harapan. Itu di sana ada melalui diskusi. Berikutnya, membangun kesepakatan kelas secara bertahap. Jadi bertahap ada tahapannya. Yang pertama, kita kasih masukan ke anak, apa kira-kira yang membuat kalian senang kalau kita belajar. Kira-kira kalian terhambat belajar apabila terjadi kejadian apa gitu. Kemudian yang terakhir, keyakinan bukan hanya pajangan di dinding saja, tetapi apa? Kita selaku guru harus menghidupi atau mengingatkan kembali. Misalnya ada anak-anak yang melanggar, ada kesepakatan kita adalah membuang sampah pada tempatnya, tetapi anak-anak tidak melaksanakan itu. Jadi tugas kita itu menghidupi lagi, atau sering dibahas, atau sering diingatkan. Apalagi kita anak-anak SD ya Ibu Bapak, terkadang kita sudah sekali dikasih tahu, 2 kali dikasih tahu, masih saja seperti itu. Jadi kita harus sering-sering untuk menghidupkan lagi, atau sering membahas, atau tinjau kembali, atau mengingatkan bahwa ada kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Demikian. Next Pak, masih tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama yang harus kita lakukan itu mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita tidak salahnya Pak Bu, di awal tahun ajaran nanti kan Pak Bu ya, kita ajak anak ngobrol yang kita arahkan tentang apa yang kita inginkan di kelas kita ini nak. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi dari yang kita obrolkan tadi, kita ajak anak, kita suruh anak untuk bersuara, berpendapat. Setiap pendapatnya kita tampung Pak Bu, supaya anak tadi merasa senang. Kalau umpamanya pendapat dia kita anggap, boleh kita tulis di papan tulis. Ini khusus untuk kelas rendah yang mungkin jika mereka disuruh menulis di kertas kecil atau yang namanya kertas sticky note yang warna-warni itu, mereka kan belum terlalu paham. Bapak Ibu yang menuliskan, anak-anak yang kita minta untuk berpendapat, kita tampung semua pendapatnya Pak Bu. Kalau perlu penuh papan tulis juga tidak apa-apa. Dia akan merasa senang kalau pendapatnya ditulis. Nah untuk yang kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 bisa menggunakan kertas sticky note yang warna-warni itu Pak. Setelah mereka tulis, kita minta tempelkan di papan tulis. Ya seperti yang kita laksanakan kemarin ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah anak-anak biasanya kalau kebiasaan dari anak-anak kita itu, kalau kita tanya bagaimana ya nak supaya kelas kita bersih, jangan buang sampah sembarangan Bu, kan seperti itu kan Pak Bu ya. Bagaimana anak-anak supaya belajarnya tidak saling ganggu, jangan ribut Bu. Nah dari kalimat tidak boleh membuang sampah sembarangan tadi, kan ada kalimat negatif, ada kata negatifnya tidak. Kita ubah
menjadi kalimat positif. Bagaimana caranya? Kalau kata anak, tidak boleh membuang sampah sembarangan, Bu. Kita ubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu. Iya, yang katanya tadi, tidak boleh ribut, Bu. Masih ada kata tidak boleh. Anak-anak kita kan seperti itu, Pak Bu ya. Tidak boleh. Dari kalimat tidak boleh itu kita buat kalimat positifnya. Apa misalnya? Tidak boleh ribut. Belajar menyenangkan boleh, belajar dengan tenang boleh, belajar dengan tertib juga boleh, sesuai dengan yang bisa dipahami oleh anak didik kita. Kemudian lagi yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau lagi, karena tidak semuanya yang dicurahkan oleh anak itu mau kita tulis. Jadi kita tinjau lagi. Yang kelima, tinjau ulang kegiatan kelas secara bersama-sama. Ninjaunya bukan kita sendiri, kita ajak anak lagi. Jadi mereka kan selalu merasa, oh ibu ini membutuhkan kami. Nah, dengan situ nanti akan timbul rasa kesadaran diri dari dalam dirinya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Jika nanti setelah ditinjau ulang, kemudian lagi curah pendapat tadi sudah dicatat, apa salahnya anak tadi kita ajak tanda tangan dulu nak. Nah, jadi dia tambah percaya diri. Iya. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Setelah tadi disimpulkan, kemudian lagi anak-anak tadi sudah menyetujui dengan menandatangani, kita buat sebagus mungkin, Pak Bu. Kita tempelkan di kelas yang kira-kira anak itu dari sudut manapun bisa melihat. Seperti yang ada di depan Bapak Ibu, itu keyakinan kelas, kebetulan sudah saya buat. Keyakinan kelas 4A UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Jadi dari sekian banyak tadi, Bu, tidak boleh ribut, Bu, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita ubah jadi kalimat positif, kita kelompok-kelompokkan. Nah, jadilah yang seperti ditempelkan di dinding itu. Kesepakatan kelas yang sudah baku dan itu dibuat oleh murid-murid kita dengan curah pendapat mereka bahwa itu memang keinginan mereka, bukan keinginan kita sebagai guru. Tuh, keinginan bersama. Next, Pak. Berikutnya, materi keempat dari budaya positif ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ibu bapak pasti sudah tahu kan apa yang menjadi kebutuhan kita, khususnya di lingkungan sekolah. Anak-anak pun seperti itu, ya. Mereka juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Kira-kira sebelum masuk ke materi, kira-kira apa ya Ibu Bapak kebutuhan kita sebagai manusia itu pengennya gimana ya? Dari sini mungkin Ibu Bapak mau berpendapat, mengeluarkan pendapatnya. Biasanya ini yang ibu-ibu nih, banyak sekali kebutuhannya. Ya Ibu, Kebutuhan hidup, ya. kebutuhan dasar manusia. Oh iya ini Pak Edi, silakan. Oh Bapak. Bukan ibu-ibu saja yang banyak butuhnya, Bu. Iya. Bapak-bapak juga banyak kebutuhannya. Iya. Yang pertama mungkin ruang kelas yang kondusif, aman dan nyaman. Iya. Ruang kelas kondusif yang nyaman dan nyaman. Iya. Berikutnya, apa ada ibu bapak lain yang mau berpendapat kebutuhan dasar manusia itu, kita manusia itu pengennya diapain, gimana, atau apa yang kita butuhkan dan harus kita penuhi? Ibu, Ada yang mau iya, berpendapat? Ibu apa? Kebutuhan dasar manusia itu terutama untuk saya membutuhkan uang. Nah, Oh, kebutuhan iya. dasar saya. Berarti ibu butuh. Oh iya, Bapak. Silakan Bapak. Baiklah, langsung saja. Kalau tadi ditanya kebutuhan dasar manusia, sebenarnya manusia itu butuh bahagia. Benar atau enggak? Itulah yang paling ingin, yang paling mendasar itu kebutuhan untuk bahagia. Terima kasih. Ada
lagi yang mau menambahkan Pak Bu? Iya Ibu Baria. Silakan Ibu, kebutuhannya apa? Butuh disayang. Tepuk tangan kan untuk Ibu Baria. Ya, berarti kita butuh bahagia, butuh disayangi ya Bu ya. Butuh Oke. rasa nyaman tadi. Ibu Arpa tadi butuh uang. Ya, uangnya untuk apa Ibu Arpa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya. Ada lagi Bu Bapak yang mau berpendapat? Oke, Pak Tony. Pak Tony boleh berpendapat. Apa kira-kira kebutuhan Pak Tony? Baiklah, melanjutkan dari kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman tadi, sebenarnya udah banyak ya, tapi akan lebih lagi, banyak lagi tambahan seperti butuh ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan, butuh refreshing, bebas dari beban-beban yang dari pagi sampai siang kita ketemu anak, usahakan jam 2 sampai jam 5 kita refreshing kan. Begitu. Intinya Pak Tony butuh kebebasan. Kebebasan, kebahagiaan, cinta kasih sayang, ya. Kemudian butuh uang tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, Kesenangan. ya, bertahan hidup, kesenangan, Bapak. Next Pak, coba kita lihat apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Next Pak. Ya, itu dia. Dari yang Bapak Ibu sebutkan tadi kan kira-kira ada nggak di sini? Ada. Ya, karena kita sebagai manusia tidak mungkin tidak punya kebutuhan ya Ibu Bapak ya. Pasti ada kebutuhan kita. Yang pertama Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang mau tidak mau itu memang kita butuhkan ya Pak Bu ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah ini kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat biologis. Misalnya kita butuh kesehatan, butuh rumah, dan butuh makan. iya, seperti yang disampaikan Ibu Arpa tadi, butuh uang untuk untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti yang dikatakan Ibu Baria tadi. Ingin Memang disayangi. betul ya. Ya. Itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia juga. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ya, kebutuhan berikutnya itu kebutuhan penguasaan. Jadi kebutuhan ini itu manusia itu butuh diakui Bu ya, butuh kemampuan. Artinya seperti ini. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Misalnya kita sebagai seorang guru Ibu Bapak, kita berdiri di depan kelas, ya. Nah, apa yang kita rasakan apabila anak yang di belakang itu ribut, ngobrol sendiri? Tentu kita tidak merasa kita diakui ya, atau tidak anggap, tidak dihormati, tidak dihargai. Berikutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat itu kebebasan. Yang kebutuhan akan pilihan. Jadi kita bebas memilih, ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup orang lain gitu. Jadi kita bebas memilih. Tuh. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Seperti yang disampaikan Ibu Bapak tadi. Jadi kita butuh senang, Bu Pak, ya. Karena kita manusia. Ini adalah kebutuhan mencari kesenangan. Kita mau bermain, tertawa, gembira, refreshing dan lain sebagainya, itu memang sudah menjadi kebutuhan dasar kita selaku manusia. Next. Nah, di sini Bapak Ibu masih berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini ada contoh kasus. Nah, kasus ini bukan kriminal ya Pak Bu ya. Kasus di sini Ibu Ani, guru kelas 5 sekolah dasar Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Agus, muridnya tadi. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Ibu Bapak mau
sebelum kita bahas, ada yang mau berpendapat? Ini ceritanya Pak ya, murid kita namanya Agus. Agus ini selalu meminta bekal makanan temannya, ya. Nah, menyikapi kasus Agus ini bagaimana menurut Ibu Bapak? Itu, ya. Ada yang mau Pak bersuara? Pak Adi, Mengemukakan pendapatnya boleh Pak, tidak ada yang salah di sini Pak. Iya, silakan Pak Tony. Agus. Jadi ini ada lah ya di sekolah kita juga ada yang seperti ini. Kelas 1 itu dia meminta makanan, meminta uang jajan temannya. Nah, kalau menurut hemat saya ya, anak itu kita ajak dulu ke kantor lah, biar tidak terasa dipermalukan di depan teman-temannya. Iya, betul Pak. Kita ajak dulu ke kantor, Iya. kita sharing kepada dia si Agus, Iya. apa permasalahannya. Mungkin dia tidak dikasih uang jajan, bisa jadi dia Betul, tidak betul. dikasih bekal oleh orang tuanya. Jadi kita bisa mengarahkan apa inti, kita cari dulu pokok permasalahan. Agus meminta dengan paksa makanan temannya tadi ya, Iya. makanan temannya. Jadi kita cari dulu titik permasalahan mengapanya tadi. Begitu, terima kasih. Jadi menurut Pak Tony tadi, ya benar kata Pak Tony tadi, kalau umpamanya ada anak yang berperilaku seperti itu, jangan dimarahi di depan teman-temannya Pak ya. Kita ajak dulu, kita tanya dulu, itu benar sekali Pak. Ada lagi yang mau menambahkan Iya. Bapak Ibu? Apa kira-kira alasan Agus itu dia melakukan seperti itu? Kira-kira apa? Kita sudah memanggil si Agus ini misalnya, kemudian kita sudah menanyainya. Kira-kira apa jawaban Agus ini? Oke, ini Ibu Waida, silakan pendapat. Ya, dari kasus si Agus ini kemungkinan dari rumah dia kurang perhatian dari orang tua. Iya. Kurang diperhatikan ketika dia berangkat sekolah, ketika dia bersiap untuk pergi ke sekolah, apa yang dibawa ya. Jadi perhatian itu kurang terhadap si Agus. Mengenai bekal misalnya, dia menginginkan bekal itu, tapi dia tidak bisa, misalnya tidak diberi uang jajan, atau mungkin orang tuanya tidak punya uang untuk membeli uang jajan. Oh iya. Terima kasih. Berarti kurang perhatian ya Bu ya? Ya, kurang perhatian. Kemudian si Agus ini belum terpenuhi kebutuhannya. Ada lagi Bu, Bapak? Selain dari kurang perhatian, kemudian kurang terpenuhi kebutuhannya, kira-kira mengapa Agus itu sampai berlaku seperti itu kepada teman-temannya kira-kira? Selain dia kurang perhatian, kemudian selain dia tidak terpenuhi kebutuhannya, apalagi yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu? Kira-kira kalau misalnya kita, Ya, boleh Ibu Yunda. Agus. Menurut saya Iya. karena Agus ini kepengen, akan tetapi kebutuhan hidupnya kurang. Iya, benar sekali. Kepengen makan makanan temannya, tapi dia tidak mampu. Makanya dia mengambil punya temannya. Ada lagi coba yang kira-kira itu kebiasaan anak-anak yang kelas rendah misalnya. Iya, Ibu Arpa. Ibu Arpa. Oh, iya. Sabar Pak Jem ya. Ibu Arpa dulu berpendapat. Iya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin si Agus ini memang nakal. Memang dia senang melakukan itu, membuat keributan di dalam kelas. Bisa jadi seperti itu, Bu. Oh iya, kalau menurut pendapat Ibu Arpa, dia senang saja kalau misalnya ada kawannya yang nangis buat ribut gitu. Jadi itu kebutuhan kesenangannya yang belum terpenuhi. Iya. Ya. Pak Jumono, silakan. Agus Pak ya masih Kalau Agus. menurut saya, Agus ini saya hanya melengkapi pendapat dari Ibu Yunda tadi ya. Iya. Agus ini tidak tercukupi kebutuhannya. Tidak tercukupi kebutuhan. Iya. Sehingga dia memaksa, Iya, benar, Pak. punya Memaksa. keinginan tapi tidak tercukupi sehingga memaksa dari teman-temannya itu. Iya, benar.
Jadi kesimpulannya tidak terkecukupi kebutuhannya. Tidak Terima kasih. tercukupi kebutuhannya. Nah, Terima kasih pendapatnya Pak. Oke, slide berikutnya Pak. di sini kita temukan jawaban dari kasus Agus tadi. Ya, ada beberapa kemungkinan jawaban Ibu ya. Kita baca kita uraikan bersama-sama ya. Kira-kira si Agus tadi itu melakukan hal yang seperti itu disebabkan oleh beberapa kemungkinan Ibu Bapak ya. Kemungkinan yang pertama mungkin apabila jawaban Agus, karena saya lapar Bu, orang tua tidak membawakan bekal makan siang dari rumah, sehingga apa yang dilakukan Agus ini itu adalah untuk memenuhi kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Jadi tindakan Agus tersebut dengan meminta paksa nasi ataupun bekal temannya itu karena kebutuhan akan bertahan hidupnya belum tercukupi, sehingga dia memaksa temannya mengambil nasinya atau bekalnya. Kemudian bisa jadi alasan Agus tadi, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Jadi seperti katakan Ibu Arpa tadi, dia senang lihat temannya yang seperti itu, kemudian biar temannya memperhatikan dia. Jadi di situ Agus itu sebenarnya membutuhkan cinta dan kasih sayang. Untuk alternatif jawaban yang ketiga, bisa jadi si Agus ini kebutuhan akan penguasaannya atau pengakuannya yang belum terpenuhi, ya. Karena kalau Agus menjawabnya, dia merasa hebat, ya. Dalam satu kelas tuh, saya merasa hebat, saya hebat loh, bisa memaksa teman saya ambil makanannya dengan cara paksa itu, dia merasa hebat, merasa gagah, merasa berani. Sementara temannya tidak ada yang melakukan itu, dianggapnya tidak berani. Jadi karena alasan Agus ini seperti itu, maka kebutuhan Agus sebenarnya yang tidak dipenuhi atau belum terpenuhi adalah pengakuan atau penguasaan. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan. Nah ini bosan, merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya. Mungkin itu saja yang dibawakan oleh ibunya, bekal untuk dia ke sekolah. Jadi dia itu membutuhkan kebebasan. Dia ingin bekalnya itu seperti temannya, Pak Bu. Ya. Jadi di sini karena bosan, kemudian dia butuh yang lain, berarti dia pengen ada kebebasan untuk memilih bekal sebenarnya. Iya. Alternatif jawaban yang ketiga, terakhir itu apabila jawaban Agus ditanya kita setelah kita panggil, dia hanya menjawabnya, nggak apa-apa Bu, biasa saja Pak, aku iseng saja, saya senang. Dengan ekspresi temannya yang ketakutan karena diambil bekalnya itu, dia merasa senang. Dia iseng, hanya kalau bahasa kitanya jahil Bu ya, mengganggu temannya itu, biar temannya itu ketakutan. Itu kebutuhan dasar Agus ini adalah belum terpenuhi di kebutuhan kesenangannya itu, Ibu Bapak. Jadi ada 5 kemungkinan dari jawaban kasus ini tadi, itu si Agus itu bisa jadi kebutuhan dasar yang sudah kita jabarkan tadi belum terpenuhi. Kebutuhan dasar kita tadi ada 5 Bu ya. Yang pertama Bu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Jadi itulah kemungkinan-kemungkinan yang akan disampaikan oleh Agus atas kelakuannya memperlakukan temannya dengan merebut, memaksa meminta bekal tadi Ibu. Next Pak. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ini masih agak asing ya Pak Bu ya. Ya, next Pak.
Ya, kita dengarkan penjelasan dari Ibu ini ya, sehingga kita yang posisi kontrol restitusi ini ya masih baru bagi kita. Dengan menyaksikan penjelasan dari Ibu ini, kita pahami bersama ya Ibu Bapak ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini agak bengis sedikit ya, tidak sebengis yang pertama tadi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik,
Kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, Pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah itu ya Ibu Bapak yang saya hormati, itu adalah penjelasan dari posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi dalam kita di pendidikan ini kita merefleksi diri. Dari posisi kontrol itu sebenarnya kita sebagai guru itu sering melakukan yang mana? Yang pertama tadi posisi kontrol penghukum. Ya, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman, posisi teman. Kemudian yang keempat pemantau. Kemudian yang terakhir posisi manajer. Nah, kita flashback ke diri kita masing-masing ya Ibu ya, termasuk saya, kami berdua ya. Posisi kontrol yang sering kita lakukan itu apa? Nanti Ibu tuliskan di kertas sticky note ini. Di harian kita itu yang sering kita lakukan ke anak-anak itu posisi kontrol yang mana? Apakah kita sering menghukum? Apakah kita sering menganggap anak-anak kita sebagai teman kita? Dan kelima, posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Tadi kan sudah kita lihat video tentang 5 posisi kontrol. Jadi sekarang kita tanya diri kita sendiri yang flashback ke yang sudah kita lakukan. Posisi kontrol yang mana dari 5 itu yang sering kita lakukan, yang sering kita terapkan ke anak-anak? Jujur ini ya Bu. Boleh jujur. Ini kami bagikan. Sekali lagi di sini tidak ada yang salah Bapak Ibu ya, tidak ada yang salah. Ini kan pengetahuan baru tentang diri kita. Jujur lebih baik daripada kita berbohong dan membohongi diri sendiri. Setuju Pak ya? Ya. Silakan Bu tulis dengan jujur. Kita sering melakukan ke anak itu, apakah kita sering menghukum? Boleh lebih dari satu Pak Bu. Misalnya 5 posisi kontrol. Kalau umpamanya sudah ditulis semuanya, sudah dilaksanakan semuanya, boleh ditulis di situ. Tapi itu tadi kita minta kejujuran diri kita sendiri, ya Pak Bu ya. Kita biasa kalau sudah marah sudah, rupanya ada tahapan-tahapannya yang dikatakan 5 posisi kontrol tadi. Silakan Pak Bu, jujur lebih baik daripada kita membohongi diri kita sendiri. Jangan dikasih nama Bapak Ibu ya. Jadi itu privasi Bapak Ibu yang tahu. Kalau umpamanya kelimanya pernah dilakukan, silahkan tulis kelima-limanya. Sudah Ibu Bapak? Oke. Boleh kami ambil lagi ya Pak ya? Boleh. Bukan ya? Iya. Jadi di sini sudah ada yang berpendapat posisi kontrol penghukum. Ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya. Yang ini posisi penghukum. Berikutnya Ibu Diana, penghukum dan pemantau. Ya, ini ada yang posisi teman. Posisi teman, ya sini ada juga posisi teman. Ini penghukum. Mana penghukum? Ini teman bersalah. Ini teman. Ya, jadi Ibu Bapak pada posisi kontrol ini, karena kita kesehariannya itu
kebanyakan sebagai penghukum ya Ibu Bapak ya. Karena kita merasa kalau kita menghukum anak itu, penegakan disiplin di sekolah kita itu akan berjalan dengan baik. Ternyata setelah kita pelajari bersama, kegiatannya seperti itu ternyata tidak positif Ibu Bapak ya. Posisi kontrol yang baik itu sebenarnya posisi kontrol manajer tuh ya. Karena kita sebagai guru, kita harus memposisikan diri kita menjadi kelima posisi kontrol ini. Kalaupun sebelum kita memahaminya, selama ini kita sering melakukan atau berada di posisi kontrol penghukum atau juga pembuat merasa bersalah. Kita dari pemahaman ini belajar bagaimana kita memposisikan diri bukan lagi sebagai seorang penghukum, tetapi paling tidak kita naik ke tingkat berikutnya. Itu. Nah, di sini di video tadi juga sudah dijelaskan bahwa posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Untuk penghukum itu ada ciri-cirinya ya. Untuk penghukum, ciri-cirinya nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghadiri. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ternyata hal yang seperti itu tidak ada hasilnya di anak-anak Bapak Ibu ya. Yang ada anak-anak itu apa? Dia merasa marah. Marah yang tidak diungkapkan karena takut. Ya, takut, kemudian mendendam atau bersifat agresif. Jadi dia dendam sama yang menghukum dia. Menghukum dia yang seperti di dalam video tadi, kalau penghukum nada suara keras, melotot-melotot, bisa jadi pegang pinggang sambil nunjuk-nunjuk. Anak tadi bukan malah sadar dengan kesalahannya, tapi dia malah, bapak ini, ibu ini bengis nih ya. Dendam yang ada di hatinya. Kalau anak sudah ada rasa dendam di hatinya, dia merasa tidak nyaman Pak Bu dengan kita. Itu yang sering dirasakan oleh anak-anak. Ternyata seperti itu dampaknya kalau kita marah itu sambil melotot-melotot, sambil suara kita keras, tangan kita pun ikut nunjuk-nunjuk saking kesalnya kita. Namanya kita naluri kita manusia kan Pak Bu ya. Karena kita yang namanya marah itu tidak ada yang marah dengan kalimat yang lemah lembut. Iya itu. Tuh. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini suaranya lebih ke memelas, diminta dikasihani, merasa sedih, kemudian halus, bahasa tubuhnya juga merapat ke anak. Nah, hasilnya kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah ini misalnya contoh Bu ya, seperti contoh tadi sudah ada di video, tetapi dalam kegiatan kita sehari-hari misalnya kita, anak-anak kenapa sih ibu kan sudah capek-capek ngajari kamu tetap seperti itu, nggak mau rajin belajar dan lain sebagainya. Nah, nada kita tadi itu suaranya memelas, ya, menghibah. Nah, hasilnya bagi murid, kalau kita sebagai guru berada di posisi kontrol ini, murid itu akan merasa bersalah sekali. Oh iya ya, saya sudah menyusahkan ibu guru, saya sudah membuat kecewa Pak Guru. Nah, sehingga anak ini akan merasa jadi orang yang paling gagal. Tidak bisa dia membahagiakan orang lain. Itu pada posisi kontrol yang kedua. Berikutnya. Kemudian yang ketiga ini sebagai teman. Nah ini lebih akrab Bapak Ibu ya. Lebih akrab, dia marah, gurunya marah, tapi dia nada marahnya tidak ditunjukkan ke anak yang melakukan kesalahan. Ciri-cirinya suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Jadi anak tadi memang dia melakukan kesalahan dengan pendekatan sebagai teman tadi, anak tidak merasa takut. Anak mungkin tidak akan merasa dendam sama kita. Tapi Bapak Ibu, hasilnya, nah ini hasilnya.
Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Guru tadi disenangi oleh anak-anak. Ini termasuk dampak yang positif. Tapi ada juga dampak negatifnya, Bapak Ibu. Dampak negatifnya apa? Murid jadi ketergantungan sama guru tersebut. Dia merasa kalau misalnya guru lain marah-marah, tidak seperti Bapak guru itu, kalau marah Bapak itu tidak melotot-melotot, tidak nunjuk-nunjuk saya. Bapak itu akrab dengan saya. Jadi dia merasa ketergantungan sama guru tersebut. Begitu Bapak Ibu. Ya, berikutnya posisi kontrol yang keempat itu adalah pemantau. Ciri-cirinya itu nada suaranya itu datar. Kemudian bahasa tubuhnya itu formal. Jadi kita menegur anak yang berbuat salah itu secara formal. Artinya kita jelaskan aturan-aturannya. Sebenarnya kita masuk ke kelas ini jam berapa ya nak? Nah seperti itu. Jadi kita fokuskan ke anak itu untuk memahami aturan-aturan yang sudah ada. Seharusnya kita melakukan apa ya nak ya? Nah seperti itu. Gitu. Jadi hasil dari posisi kontrol pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi kalau misalnya saya melanggar ini, oh berarti saya harus memperbaiki gitu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir ini yang kelima, ini yang sebenarnya ideal. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Ciri-cirinya, nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan mendekat ke murid. Kira-kira Bapak Ibu yang sebagai manajer ini sudah belum kita lakukan saat anak itu melakukan kesalahan? Sudahkah Bapak Ibu? Kalau umpamanya belum atau sudah, kalau umpamanya sudah, alhamdulillah. Mungkin saya yakin Bapak Ibu itu sudah melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Cuma selama ini kita tidak tahu namanya ya Pak Bu ya. Iya, bahwa saya ini tidak menyadari kalau saya sedang memposisikan diri sebagai manajer tadi. Murid yang hasilnya murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Dengan bimbingan murid akan bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Jadi intinya Bapak Ibu, bukan berarti saya dan Ibu kami menyampaikan ini kami sudah di posisi manajer, kita sama Bapak Ibu ya. Kami pun sama. Sebelumnya kami juga tidak tahu kalau umpamanya posisi kontrol itu bermacam-macam, ada 5. Itu sudah kita lakukan, kita tidak tahu namanya. Iya, jadi kita Bu ya, lambat laun setelah memahami materi ini kita bisa berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai posisi manajer dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dialami atau yang dilakukan oleh anak-anak didik kita. Berikutnya segitiga restitusi. Ini materi yang terakhir dari desiminasi ini, itu segitiga restitusi. Ini masih berkenaan dengan posisi manajer tadi. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, kemudian kita memposisikan kita sebagai posisi kontrol manajer. Next Pak. Ini segitiga restitusi. 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kegiatan dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, di sini Pak Bu, untuk menstabilkan identitas tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ke murid kita. Yang pertama misalnya membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Jadi anak tadi tidak langsung merasa langsung disalahkan gitu Pak Bu ya. Kemudian lagi bisa kita tanya, kita sampaikan kepada anak, manusia tidak ada yang sempurna nak. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian lagi kita bisa memperbaiki masalah ini. Jadi anak merasa diajak bukan untuk dihukum.
Saya tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Anak sudah tahu salah, jangan ditanya lagi Pak Bu salahnya. Tapi apa? Kita fokus untuk memperbaiki masalahnya, bukan yang kesalahannya yang kita tanyakan lagi. Yang kelima, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu boleh kita tanyakan untuk menstabilkan identitas anak. Ya, untuk validasi tindakan yang salah itu bisa kita mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya ada anak-anak yang berbuat salah, jadi kita tanyakan, ajukan pertanyaan. Misalnya anak melakukan sebagaimana tadi kasus yang pertama Agus tadi, dia meminta bekal temannya dengan paksa. Itu kita katakan, kita tidak lantas memarahinya, tetapi kita katakan, oh ya Agus, kamu bisa melakukan lebih dari itu, bisa mungkin merampas atau menyakiti temannya setelah itu, tetapi tidak. Kemudian yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa alasan. Jadi kita tanya dulu alasan, mengapa dia melakukan seperti itu, apa yang menjadi alasannya. Karena apa? Kesalahan yang kita buat atau kesalahan yang anak didik kita buat, pasti ada alasan di balik tindakannya mereka itu berbuat salah. Jadi kita tanyakan dulu, kamu kok melakukan ini, kamu kok melakukan itu, sebenarnya apa alasan kamu melakukan ini? Anak kalau ditanya seperti itu, dia mau bercerita, akhirnya berkomunikasi positif dengan kita. Kemudian yang ketiga, kamu melakukannya itu karena mempertahankan sesuatu ataupun ingin memenuhi kebutuhannya. Berikutnya yang keempat, mungkin bisa kita tanyakan juga untuk validasi tindakan yang salah itu. Kita bisa mempelajari perilaku kita yang efektif. Ya, bersediakah kira-kira kalau sudah tahu kesalahannya, sudah dijabarkan ke alasan berbuat seperti itu, mau tidak kira-kira anak tersebut memperbaikinya? Seperti itu Ibu, Bapak. Kemudian yang ketiga, di segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan. Setelah tadi menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah, baru kita tanya keyakinan. Itu ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Contoh pertanyaannya, sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini? Misalnya nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini? Keyakinan kelas yang seperti apa yang kita yakini yang belum dilakukan. Kemudian lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nak? Nah, dengan bertanya seperti itu, dia timbul keyakinannya. Setelah kita validasi tadi Bapak Ibu ya, kita tanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jawab anak, dia tidak mungkin akan menjawab, Bu, saya ingin menjadi orang yang jahat lagi. Tidak mungkin. Dia insya Allah akan menjawab, Bu, saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, Bu, ke depannya. Saya ingin meminta maaf, Bu, sama orang yang pernah saya sakiti, yang pernah saya jahili. Dia insya Allah akan berucap seperti itu jika dari awal kita sudah menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasinya. Dia jujur dia ke depannya ingin seperti apa. Begitu Bapak Ibu ya. Slide berikutnya Pak. Nah, ini ada kasus segitiga restitusi. Kami bagikan untuk Ibu Bapak cari jalan penyelesaiannya, Ibu Bapak ya, berdasarkan segitiga restitusi. Nah, ini ada kasus, kalau mau dibacakan terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami bagi kasus, kami buat kasus itu dalam selembar kertas. Nanti silakan Bapak Ibu baca dulu, kemudian nanti di bawah kasus itu ada pertanyaan. Sekali lagi kami katakan tidak ada yang salah Bapak Ibu di sini ya, tidak ada yang salah. Silakan Bapak Ibu berpendapat seperti apa yang menurut Bapak Ibu benar.
Bapak Ibu. Silakan dibaca Ibu Bapak kasusnya. Kemudian menjawab pertanyaan, 3 pertanyaan yang ada di bawahnya itu. Silakan Ibu Bapak. Kita belajar menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Dalam menjawab boleh Bapak Ibu gunakan yang 5 posisi kontrol tadi. 5 posisi kontrol tadi. Kemudian penyelesaian kasus yang soal yang kedua itu dengan segitiga restitusi ya Bu ya? Iya. Segitiga restitusi. Yang ketiga itu nilai-nilai kebajikannya. Itu berhubungan. Jika bisa menjawab yang pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua insya Allah bisa dijawab. Jika pertanyaan kedua bisa dijawab, dia berhubungan lagi dengan pertanyaan yang nomor 3. Soalnya agak panjang ya Pak Bu ya. Jadi Bu ya konsentrasi. Posisi Ibu Suti di situ sebagai posisi kontrol yang ideal. Nah, itu clue-nya. Posisi kontrolnya posisi yang ideal. Ibu Bapak. Sudah Bu. Sudah. Pak Tony memang konsentrasinya. Ya, ini misalnya ada kasus yang terjadi di sekolah kita, Bu ya. Baik Ibu Bapak, bagaimana? Apakah ada yang bisa menjelaskan solusi dari kasus yang Ibu Bapak telah baca? Pak Tony? Iya. Baiklah, Ibu Bapak, saya akan menjawab menyelesaikan permasalahan nomor 1 ya. Posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukan sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jadi posisinya adalah posisi manajer. Karena Bu Siti di situ salah satunya adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan yang kedua dan ketiga. Ya, baik sekali, terima kasih Pak Tony. Jadi sudah mendapat kesimpulan bahwa posisinya adalah posisi manajer. Apakah semua jawaban Bapak Ibu yang pertama itu posisi kontrolnya manajer? Iya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti 5 posisi kontrol tadi sudah dipahami dengan baik. Dan setelah kita memahami ini, kita bisa terapkan di sekolah kita ya Ibu Bapak. Penyelesaian permasalahan yang kedua, Ibu Arpa. Nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Untuk Dino yang dikuatkan, kata Bu Suti, membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Kemudian untuk menguatkan Anto, bajunya Anto akan dijahit Dino. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Arpa. Jadi dari kasus yang kita selesaikan ini, posisi kontrol yang dilaksanakan adalah posisi manajer. Kemudian karena posisi kontrol manajer kita lakukan, maka secara otomatis di sana melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama tadi
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan kesepakatan bersama. Itu ya Ibu Bapak. Terima kasih atas kerjasamanya. Jadi kita nanti bisa melakukan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi, dengan memposisikan diri kita sebagai posisi manajer, ya. Tuh langkah-langkahnya sesuai dengan langkah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu ya, sedikit banyak Bapak Ibu sudah memahami apa itu 5 posisi kontrol dan penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Cuma karena itu kasusnya kasus orang lain, mungkin Bapak Ibu masih agak bingung, ya Pak Bu ya, masih bingung apa yang sebenarnya harus ditulis di situ. Tapi saya yakin Bapak Ibu tuh dalam pikirannya, oh saya sebenarnya bisa, tapi mau menuliskan di situ, mau mengungkapkan di tulisan itu, bingung mau memulai dari mana. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya untuk kegiatan diseminasi ini. Jadi dari pembahasan kasus ini tadi ya Ibu Diana, berakhirlah sudah sesi diseminasi budaya positif kita pada hari ini Bu Bapak. Saya berdua, Sukarni, saya Ibu Sukarni, dan saya Diana Fitri, mengucapkan banyak terima kasih Bu Bapak atas kerjasamanya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Operator juga Bapak Kepala Sekolah atas dukungannya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita terhadap materi diseminasi budaya positif ini, setelah kita paham kita bisa menerapkannya dalam di kegiatan sekolah kita ya. Dan untuk berikutnya Ibu Bapak ya, karena kita sebentar lagi akan memasuki tahun pelajaran baru ya Ibu Bapak ya, tahun pelajaran 2024-2025. Nah, kami harapkan Bapak Ibu ya, kita sudah belajar hari ini tentang budaya positif. Nanti Bapak Ibu ya, setelah masuk kembali di tahun ajaran baru, kami harapkan Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Ya, jadi kesimpulan untuk hari ini dari materi yang sudah kita bahas ya Ibu Bapak, ada 6 materi untuk memfokuskan kita ke keyakinan kelas. Jadi pas momen yang pas juga, karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun pelajaran baru, sehingga kita di awal-awal itulah kita buat kesepakatan kepada atau bersama anak didik kita, agar anak didik kita itu bisa merasa nyaman saat belajar di dalam kelas yang kita ajari. Kira-kira bersedia ya Ibu Bapak ya? Bersedia. Kita bekerja sama, kita berkolaborasi. Di sini bukan ada yang lebih bisa atau ada yang tidak bisa sama sekali. Kita sama-sama belajar ya Ibu Bapak. Itulah pengimbasan dari diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Ya, semangat untuk kemajuan sekolah kita UPT SD Negeri 1 Gunung Raya. Mungkin demikian ya Ibu Diana Fitri, diseminasi kita. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, dukungannya, dan keikutsertaannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ada baiknya, kemudian ada manfaatnya untuk kemajuan sekolah kita UPT SD Negeri 1 Gunung Raya ini. Mungkin dari kami cukup sekian ya Bu ya. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, duduk Kesha. Tahu nggak Kesha dipanggil ke sini?
Tahu Bu, tadi saat belajar di kelas tiba-tiba saya ingin makan. Kira-kira kalau makan pada jam pelajaran itu perbuatan benar atau salah? Itu perbuatan salah dan minta maaf Bu. Oke, nah sebenarnya makan itu suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar, ibu makan. Tetapi kita harus tahu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Nah, apakah yang menjadi alasan Keisha kenapa tadi makan di dalam kelas? Karena saya Bu. Karena tidak sarapan pagi. Kenapa tidak sarapan pagi? Saya takut telat sampai di sekolah. Memang tidurnya jam berapa? Jam 9 Bu. Keisha masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran baru kemarin? Masih Bu. Apa? Jujur, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Nah, tidak makan di kelas saat jam pelajaran. Oke. Nah, Keisha tadi di jam pelajaran tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Maukah Keisha memperbaiki tindakan itu agar tidak makan lagi pada saat jam pelajaran? Mau Bu. Oke. Menurut Keisha apa yang harus dilakukan agar tidak mengulangi lagi perbuatan tadi? Saya harus sarapan pagi. Apalagi? Dan tidur lebih awal agar saya bisa bangun pagi, tidak takut terlambat ke sekolah. Baiklah Keisha, berarti kapan Keisha mau melaksanakan perubahan ini? Sekarang Bu, pagi Jadi Keisha mau tidak akan mengulangi perbuatan lagi dengan cara pagi-pagi bersarapan, kemudian malamnya tidurnya lebih awal agar tidak takut terlambat ke sekolah. Keisha bisa melakukannya? Bisa. Siap bisa? Bisa, siap Bu. Saya bisa karena harus bisa. Terima kasih.